Selamat datang di YouTube channel I Love Saving. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe channel I Love Saving. Caranya kalian klik tanda merah yang ada di bawah kanan. Halo semuanya, pasti udah tahu kan apa yang akan kita bahas sekarang? Nah, di sini aku berbagi tips cara memilih bahan kebaya. Buat kalian yang masih bingung, kira-kira kain kebaya seperti apa ya yang diinginkan? Oke, untuk kain kebaya yang ada di pasaran, kain kebaya lokal memang lebih murah daripada kain kebaya import. Untuk kualitas pasti jelas berbeda ya. Kualitas memang lebih lembut import dan tidak gatal di kulit. Tetapi motif kain kebaya lokal juga tak kalah cantiknya dengan import. Nah, jenis apa aja sih yang ada di pasaran? Pastinya kalian sering mendengar kain brokat dan kain tile bordir. Apa sih bedanya? Yuk kita bahas satu persatu dari kain brokat yang juga banyak macam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kain brokat yang lagi sering diminati dan kain tule yang ada bordirnya. Nah, yang pertama yang akan aku bahas yaitu brokat semi Prancis. Dari namanya, brokat semi Prancis berarti ada versi brokat Prancisnya ya. Nah, di sini yang akan aku bahas itu brokat semi Prancisnya saja, karena lebih sering digunakan untuk kebaya. Karena brokat Prancis terlalu lembut dan kurang kuat untuk dipasang payet, jadi kebanyakan orang lebih menyukai yang semi Prancis. Bahan semi Prancis sering dijual di toko, ada yang sudah berupa potongan untuk satu baju dan ada juga yang berupa meteran. Brokat semi Prancis merupakan jenis bahan yang memiliki kualitas yang bagus jika dibandingkan dengan jenis brokat lainnya. Bahan brokat semi Prancis yaitu memiliki bahan yang lembut, bahan yang ringan, tidak melar, tidak gatal, tidak panas, serta sangat menawan ketika digunakan. Motifnya pun terlihat lebih elegan daripada brokat yang lainnya. Motif semi brokat tidak timbul datar di permukaan bahannya. Oleh karena itu, untuk harganya lebih mahal daripada brokat lainnya. Untuk harga juga bervariasi ya, tergantung tingkat kualitas bahannya, mulai dari harga 150.000 per meter sampai 500.000. Nah, untuk yang udah potongan harganya biasanya langsung di atas 300 ribuan. Kain satu ini cocok untuk baju akad nikah karena bisa dijadikan baju yang sederhana dengan motif yang elegan. Jadi, lebih menonjolkan motifnya pun juga sudah terlihat manis. Bila menggunakan bahan ini bisa dibikin ngepas di badan dan tidak tebal dikenakan. Nah, sekarang kita akan membahas jenis brokat Prada. Brokat Prada yang ada di pasaran hanya seminya saja ya, yang bukan aslinya, karena yang asli memang sangat mahal. Jadi ini adalah versi seminya saja. Tetapi jangan khawatir, motifnya tidak kalah jauh sama yang aslinya. Untuk kualitas bahan tentunya mempunyai tingkatannya, tergantung kalian ingin yang kualitas seperti apa. Bahan Prada ini lebih tebal daripada brokat lainnya, karena motif yang dibordir rapat membuat bahan ini menjadi tebal dan kaku, tergantung benang bordir yang digunakan. Bahan ini permukaannya timbul dan berat. Untuk harganya bervariasi, ada yang dijual 100.000 per meter sampai 300 ribuan per meter. Untuk model kebaya menggunakan bahan ini, karena motif yang sudah timbul tidak perlu diberi hiasan seperti payet lagi, cukup menampilkan motif yang sudah jelas terlihat. Jika ingin lebih wah, barulah diberi hiasan payet.
Untuk motif Prada ini bisa dipotong-potong ya motifnya dan ditempel ulang di bahan yang polos. Bisa digunakan untuk acara wisuda. Model kebaya dengan bahan ini kurang cocok kalau dibikin ada kerutan atau lipatan karena akan terlihat kaku. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke brokat Corneli. Brokat ini sering diminati oleh masyarakat. Brokat yang satu ini lebih full motif di bahannya ya, tidak seperti brokat semi Prancis yang ada bagian kosongnya. Biasanya pinggiran motifnya ada benang yang timbul mengelilingi motif tersebut untuk mempertegas motifnya. Teksturnya ada yang lembut dan ada yang agak kaku, tergantung bahan benangnya motif. Bahannya berat karena full motif. Bahan Corneli sangat macam variasinya. Ada yang bahan dengan glitter atau serbuk yang berkilau, dan ada juga dengan hamparan mutiara. Untuk harga lebih miring daripada yang brokat sebelumnya ya. Harga pun bervariasi juga, mulai dari harga 30.000 per meter, tergantung kualitas dan apakah memiliki tambahan hiasan pada bahannya. Untuk modelnya lebih fleksibel, bisa dibuat model ngepas badan ataupun yang longgar. Bahannya pun bisa dibikin dikerut atau dilipit-lipit. Cocok untuk baju ke kondangan ataupun seragam. Ini sering dipakai ya untuk seragam biasanya. Nah, yang terakhir kita akan membahas kain tile bordir. Kain yang satu ini sangat banyak di pasaran. Bahan ini seperti jala yang dihiasi dengan motif-motif yang cantik. Teksturnya agak kaku, agak gatal di kulit, tetapi sangat mudah untuk dimodifikasi berbagai model gaun dan kebaya. Bahan yang satu ini sering diminati karena motifnya cocok untuk digunting-gunting dan ditempel ulang di bahan kain tile yang polos. Bahan ini lebih rapi hasil potongannya daripada brokat Prada karena tidak nampak hasil pinggiran potongannya. Pada dasar bahan ini tile polos yang seperti jala menerawang, jadi lebih tampak rapi. Variasi bahan yang sering dijumpai di pasaran ada yang tanpa hiasan, ada yang diberi full paillette, ini sangat banyak macamnya dengan segala hiasan, dan ada juga yang 3 dimensi seperti ini. Untuk harganya cukup terjangkau, mulai dari harga 50.000 per meter dan sampai harga tertinggi. Bahan tile bordir ini sering digunakan untuk modifikasi baju pengantin, baju akad, baju wisuda, ataupun untuk kondangan. Seringnya untuk modifikasi baju pengantin karena motif yang timbul pada pinggiran motif dan menerawang pada permukaan kainnya, jadi sangat terlihat motifnya saja. Oke, itulah beberapa bahan kebaya sebagai bayangan kalian jika ingin memilih bahan kebaya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, dan juga berikan jempol ke atas untuk video ini. Dan jangan lupa untuk menonton video-video yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk kalian, dan bagikan ke sosial media yang kalian punya ya.